Sebanyak 278 juta lebih manusia di Indonesia, bisa-bisanya yang dipilih orang utan coba. Dia dibawa sama orang yang ngambil dari hutan terus dijual guys. Dan pembelinya itu ternyata adalah mucikari. Dia malah dimanfaatkan untuk menjadi pemuas nafsu para pekerja sawit di sana. Gilanya, dia juga dilatih untuk menunjukkan gestur atau sikap ketika ada klien datang nih. Mulai dari cara ngerayu sampai cara berhubungan intim. Balik lagi sama gue Fanny di YouTube channel Kena Mental. Thank you buat kalian yang udah klik video ini, dan buat kalian yang baru mampir pertama kali nih ke sini, aku ucapin selamat datang. Semoga kalian bisa suka video-video yang ada di sini, dan jangan lupa untuk tinggalin like juga subscribe-nya ya. Kalian masih inget gak sih sama kasus zoofilia yang ada di Washington, Amerika Serikat? Aku udah pernah bawain yang ini nih. Ternyata di Indonesia juga ada. Tapi kali ini bukan sama kuda, melainkan sama orang utan. Sebanyak 278 juta lebih manusia di Indonesia, bisa-bisanya yang dipilih orang utan coba. Dan pelakunya tuh nggak cuma satu guys, tapi mereka tuh kayak apa ya, berganti-gantian untuk memakai si orang utan ini. Ini ceritanya miris banget, jadi langsung aja kita masuk ke ceritanya. So guys, sebenarnya kejadian gila ini tuh udah lama, yaitu sekitar tahun 2002-2003. Cuman emang di tengah era konten digital yang banyak banget dan gampang untuk viral, sekarang naik lagi nih beritanya. Orang utan ini bernama Pony, dan awalnya emang dia tuh tinggal di hutan, tapi habis itu dia tuh kayak diculik gitu, dan dibawa dari hutan Kalimantan Tengah. Dia dibawa sama orang yang ngambil dari hutan terus dijual guys. Dan pembelinya itu ternyata adalah mucikari. Jadi dia berakhir dibawa ke rumah bordil. Rumah bordil tuh kayak rumah prostitusi gitu guys. Rumah itu tepatnya ada di wilayah Karangpangi, Kecamatan Katingan, Kalimantan Tengah. Nah habis itu si Pony ini diurus nih dari kecil sama majikan barunya. Tapi ternyata dia malah dimanfaatkan untuk menjadi pemuas nafsu para pekerja sawit di sana. Dia dari kecil ini udah sering banget dicukur setiap hari guys, sampai seluruh badannya tuh kayak botak gitu. Dan dia dipakein wewangian pakai parfum gitu, sama dipasangin perhiasan kayak kalung, cincin, pokoknya didandanin selayaknya manusia lah. Gilanya, dia juga dilatih untuk menunjukkan gestur atau sikap ketika ada klien datang nih. Mulai dari cara ngerayu sampai cara berhubungan intim. Akhirnya hal ini tuh kecium nih sama regu penyelamat dan pecinta satwa di sana. Tapi buat nyelamatin Pony itu nggak gampang guys. Mereka berusaha keras banget untuk ngambil Pony dari tempat itu. Asli ini tuh sakit jiwa banget sih. Karena masyarakat di sana plus si mucikari-mucikarinya itu bener-bener nggak rela kalau si Pony ini dibawa, dalam konteks diselamatkan ya. Karena mereka ini ngerasa dapat keuntungan alias ladang cuan dengan kehadirannya si Pony ini. Gila. Sampai sekitar setahunan, akhirnya si Pony ini bisa diselamatin. Tepatnya tanggal 13 Februari tahun 2003. Itu pun harus bawa personil polisi sebanyak 35 personil yang bawa persenjataan AK-47. Pony ini ditemuin dengan keadaan dirantai, terus dia kayak ada di atas matras gitu, dan kondisi badannya tuh udah botak banget karena kan emang tiap hari dicukur kan bulunya. Ditambah banyak banget bekas luka di badannya karena iritasi. Soalnya kan selama dia gak ada bulunya itu jadi sering digigitin nyamuk, bentol-bentol, terus jadi kayak apa ya, suka digarukin gitu jadi luka. Ditambah kulitnya juga mulai muncul jerawat. Saat itu dia langsung dibawa ke tempat rehabilitasi, dan pas diselamatin itu umurnya
pas usia 7 tahun guys. Kondisinya si Pony ini udah trauma berat, dan ketika si para mucikarinya ini ngejenguk nih, karena kan mereka ngerasanya kayak nggak rela nih, berasa kayak dipisahin ibu sama anak, jadi mereka tuh suka ngunjungin gitu 1-2 kali, dan kondisinya si Pony ini setiap ngelihat mereka langsung ngejerit ketakutan dan pup saat itu juga. Manajer program reintroduksi orangutan Kalimantan Tengah atau BOSF yaitu Anton Nur Cahyo bilang kalau ngajarin atau bisa dibilang ngerehab si Pony ini itu rasanya kayak ngajarin anak 15 tahun buat baca guys. Sesusah itu. Di tahun 2005, Pony ini sempat masuk tahap pralepas liar di Pulau Bangama. Tapi dia dinyatakan belum siap karena belum menunjukkan tanda-tanda kemandirian. Dia belum bisa manjat pohon, jadi di tanah aja terus. Dia juga nggak ada inisiatif untuk eksplor hutan, jadi kayak diem-diem aja gitu di situ. Dan juga nggak ada inisiatif untuk cari makan sendiri. Jadi dia masih selalu nunggu dikasih makan. Akhirnya dia dibawa pulang lagi deh ke Nyaru Menteng. Habis itu direhab lagi sampai di tahun 2010 dicoba lagi tuh untuk pralepas liar. Tapi ternyata dia masih belum menunjukkan progres yang signifikan. Dan di tahun 2013, tepatnya di 29 Juni, akhirnya si Pony bisa mulai dilepaskan karena dia udah menunjukkan nih sifat-sifat kemandiriannya. Dia dilepaskan di Pulau Kaja, Kalimantan Tengah. Dia udah mulai nggak bergantung sama manusia, dia udah mulai bisa cari makanan sendiri, udah bisa manjat pohon, dan waktu itu juga sempat kayak masuk musim kemarau, dan di situ posisinya juga air udah mulai bisa dibilang surut dan susah dicari, dia langsung inisiatif untuk cari sumber air sendiri. Keren banget Pony. Tapi kabar terakhir yang aku baca, dia masih belum bisa kawin sama orangutan sejenisnya. Mungkin karena emang masih trauma lah ya untuk berhubungan seperti itu. Alhamdulillah akhirnya kasus ini happy ending. Yeah. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Cerita ini selesai sampai di sini. Dan kita doakan semoga nggak ada lagi nih kasus zoofilia khususnya di Indonesia. Udah banyak kasus LGBT, nambah lagi ini penyimpangan seksual sampai ke hewan-hewan. Dan buat kalian yang belum follow Instagram dan TikTok kita, ada di @kena_mental23 Instagram sama TikTok. Sama ya username-nya. Jangan lupa juga untuk klik subscribe, nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari kita. Fanny pamit undur diri dan see you in another video. Bye-bye!